Halo para saintis muda Indonesia, selamat datang di SainPod, Saintis Podcast episode ke-6. Saintis Podcast dipersembahkan oleh Pesta Sains Nasional 2021. Selamat mendengarkan. Halo saintis muda dimanapun kalian berada. Gimana nih kabarnya? Semoga dalam keadaan baik ya. Selalu jaga kesehatan, tetap di rumah aja dan jangan lupa bahagia pastinya. Yap, benar banget. Saintis Podcast kali ini bakal ditemenin oleh aku, Salma, dan rekanku. Shifda. Nah, episode kali ini kita bakal ngebahas tentang saintis, khususnya apa aja sih yang bakal dipelajarin oleh seorang saintis. Karena materinya cukup spesial, kita juga bakal kedatangan tamu yang gak kalah spesial nih, dan pastinya sangat menginspirasi. Ada Kak Iki, kita sapa dulu ya. Halo Kak Iki, selamat datang. Halo, Salma dan Shifza. Iya, halo Kak, gimana nih kabar Kak Iki hari ini? Alhamdulillah, kabar baik-baik aja, sehat-sehat. Semoga kalian berdua juga sehat ya. Wah, alhamdulillah, aku juga baik-baik aja, sehat. Kalau Shifza gimana nih kabarnya? Alhamdulillah, baik juga nih hari ini. Wah, bagus deh kalau gitu. Oh iya nih Kak Iki, kan ada ya pepatah yang bilang tak kenal maka tak sayang. Nah, kalau gitu Kak Iki boleh nih perkenalkan diri dulu sama teman-teman saintis muda di rumah. Silakan Kak Iki. Oke, terima kasih. Jadi, perkenalkan diri dulu ya. Nama aku Ahmad Rizky. Biasa teman-teman atau orang-orang lain manggil aku Rizky atau Iki. Aku dari mahasiswa IPB, jurusan Fisika angkatan 55 atau angkatan 2018. Nah teman-teman, jadi Kak Iki ini merupakan salah satu mahasiswa FMIPA IPB angkatan 55 atau angkatan 2018 ya. Nah kalau boleh tahu nih Kak, kesibukan yang sedang Kak Iki jalani akhir-akhir ini apa aja nih Kak? Boleh dong dibagikan kepada kita semua. Oke, kalau kesibukan akhir-akhir ini ya seperti mahasiswa IPB angkatan 2018 lainnya, kita lagi sibuk KKN. Aku juga lagi sibuk KKN gitu ya. Selain itu, sekarang juga lagi aktif nih jadi pengurus di DPMF MIPA IPB periode 2020-2021. Jadi ya lagi megang Ormawa juga kayak gitu. Mungkin sisa-sisanya nggak terlalu banyak kegiatan lain sih, paling hanya itu aja dua yang paling besar kegiatannya. Wah, ternyata Kak Iki cukup sibuk ya dengan kegiatan-kegiatannya. Oh iya, perlu diketahui juga nih teman-teman, kalau Kak Iki merupakan salah satu mahasiswa dengan segudang prestasi loh. Salah satunya tuh Kak Iki pernah menjadi delegasi KN MIPA IPB dari Departemen Fisika pada tahun 2021. Dan hebatnya ini Kak Iki berhasil mendapatkan gelar honorable mention pada acara tersebut loh. Wah, parah, keren banget gak sih, Syif? Bener banget nih, baru awal-awal aja udah keren. Jadi Kak Iki ini selain aktif juga di beberapa di organisasi dan juga beberapa kegiatan, juga pastinya berprestasi ya. Nah, ngomongin tentang KN MIPA yang masih anget-angetnya nih, Kak. Persiapan yang dilakukan oleh Kak Iki itu apa aja sih, Kak? Kayak misal belajar apa aja gitu, terus berapa lama persiapannya? Boleh dong, Kak, dibagikan kepada kami dan teman-teman saintis muda yang sedang mendengarkan. Ya mungkin untuk beberapa orang yang belum tahu, kegiatan KN MIPA atau Kompetisi Nasional Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam ini itu bisa dibilang sejenis kompetisi dengan sejenis kayak KSN atau kompetisi sains nasional. Bedanya kalau KSN itu kan untuk anak-anak dari SD sampai SMA, kalau untuk KN MIPA ini diperuntukkan untuk mahasiswa dari seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Kalau ditanya persiapan itu apa dan berapa lama, sebetulnya kalau untuk ikut kegiatan ini tuh aku udah dimulai dari tingkat 1. Jadi tahun 2021 ini itu hitungannya sudah
KN MIPA yang ketiga kali gitu ya. Jadi kalau ditanya persiapan mungkin bisa dibilang 3 tahun kali ya. Karena setiap tahunnya pasti bisa dibilang masuk sebagai persiapan gitu. Bentuk persiapannya apa aja? Ya selain mengikuti perkuliahan dengan baik, karena kan materi-materi yang diujikan di KN MIPA itu ya materi perkuliahan gitu ya. Aku juga banyak latihan soal, kemudian juga ya baca-baca informasi-informasi terbaru gitulah mengenai bidang yang aku ikuti gitu, terutama ya berarti fisika gitu. Ada apa aja ya kasus-kasus terbaru di fisika, perkembangan terbarunya seperti apa, kayak gitu kira-kira. Wah, mantep banget ya berarti. Berarti dengan persiapan yang matang gitu ya, tentunya kita pasti bisa untuk mencapai sesuatu gitu ya, Kak. Nah, ngomongin tentang KN MIPA tadi nih, Kak, kompetisi nasional matematika dan IPA. Biasanya tuh ya, hal-hal yang berkaitan dengan matematika dan IPA itu sering banget dihubung-hubungkan sama kata-kata saintis. Nah, itu benar gak sih, Kak? Terus, kalau dengar kata saintis, menurut Kakak, apa sih yang ada di benak Kakak tentang kata saintis itu? Ya, betul banget. Kenapa KN MIPA itu dikaitkan dengan saintis? Karena kan kita tahu sendiri ya, saintis itu artinya para penggiat sains. Dan KN MIPA itu adalah salah satu wujud atau tempat berkumpulnya para saintis, terutama saintis yang ada di perguruan tinggi gitu. Kalau misalnya dengar kata saintis, mungkin yang ada di benak aku itu adalah masa depan. Karena kemarin aku juga sempat nih dapat kata-kata penting atau kata-kata mutiara gitu ya dari Dirjen Pendidikan Tinggi kalau nggak salah itu. Beliau bilang bahwa sains masa sekarang atau sains saat ini akan menjadi teknologi di masa depan. Jadi para penggiat sains itu punya peran penting atau menjadi pion penting gitu untuk perkembangan teknologi di masa depan. Kan kalau dulu kita pikir-pikir juga ya, yang kita punya sekarang teknologi seperti handphone, laptop, kemudian juga pesawat, transportasi, dan mesin-mesin, itu juga kan mulanya dari sains atau teori belaka gitu ya. Nah, sekarang sudah dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari. Begitu juga nanti ketika sains yang kita pelajari saat ini, itu nanti bakal menjadi teknologi yang membantu kita di masa depan. Gitu. Wah, sangat menarik ya. Ternyata menjadi seorang saintis itu manfaatnya cukup jangka panjang gitu. Dan kedepannya pasti peluangnya lebih besar lagi. Nah, seperti yang telah Kak Iki jelaskan tadi mengenai saintis nih. Memang kan saintis itu nggak pernah lepas ya sama yang namanya ilmu pengetahuan dan teknologi gitu. Jadi kalau boleh tahu nih Kak, sebenarnya ilmu apa aja sih yang dipelajari oleh seorang saintis itu? Atau bisa dibilang saintis itu belajar apa aja sih Kak? Ya, kalau untuk menjadi saintis, yang tentu dipelajari adalah ilmu-ilmu dasar dari bidangnya. Kalau misalnya menjadi penggiat fisika, ya tentu saja yang dipelajari itu dasar-dasar dari fisika ya, terutama. Kalau untuk tingkat sarjana misalnya di S1 FMIPA di IPB, itu bakal banyak banget belajar ilmu-ilmu dasar yang berguna dan juga bisa menjadi pengembangan untuk tahap selanjutnya gitu. Karena kalau misalnya mungkin orang-orang tuh taunya belajarnya cuma rumus aja, padahal enggak. Kita banyak banget pengembangan dari teori-teori itu yang sudah diterapkan di kehidupan sehari-hari loh. Jadi yang dipelajari juga banyak fenomena-fenomena di kehidupan sehari-hari yang dijelaskan lewat sains. Jadi yang dipelajari itu memang luas banget dan juga aplikatif sebetulnya. Karena memang sains ini nggak bisa lepas nih dari kehidupan sehari-hari. Jadi dengan belajar sains, bisa dibilang juga kita memandang kehidupan kita sehari-hari, lingkungan sekitar kita, lewat cara yang lebih rasional dan lebih logis lagi, dan bisa dijelaskan lewat sains itu sendiri. Tuh. Wah, lengkap banget ya teman-teman penjelasan Kaiki tadi tentang apa yang dipelajari oleh seorang saintis mulai dari ilmu dasar dan juga pengembangannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Kaiki, dari banyaknya ilmu yang dipelajari tadi nih oleh seorang saintis, sebenarnya tantangan terberat apa sih yang dihadapi seorang saintis dalam proses belajarnya? Nah,
Kalau menurut aku pribadi, tantangan yang cukup besar uh, yang dihadapi seorang saintis dalam masa pembelajarannya adalah uh, kurangnya pembiasaan. Karena dengan menjadi saintis ini, sebetulnya kita dituntut untuk adaptif dan agile dengan perkembangan terbaru gitu dari dunia teknologi dan sains itu sendiri. Kalau misalnya kita bukan orang yang adaptif dan agile, itu agak sulit tuh untuk mempelajari sains. Karena sains ini perkembangannya sangat pesat dan cepat gitu. Jadi kalau misalnya kitanya sendiri malas, terus juga kitanya kurang suka untuk membaca, mencari tahu, itu akan menjadi tantangan yang cukup sulit untuk mempelajari sains gitu. Kemudian juga yang menjadi berat itu adalah kadang banyak juga hal-hal yang susah, selain tadi ya yang ada pengembangannya juga. Saintis itu kadang-kadang banyak juga belajar hal-hal yang abstrak, istilahnya cukup abstrak gitu ya. Contoh sendiri misalnya di fisika kita ada juga mempelajari soal atom dan molekul yang secara sehari-hari kehidupan kita itu tidak kasat mata dan tidak bisa dilihat sama mata kita secara langsung gitu. Nah otomatis kalau untuk hal-hal seperti itu kita dituntut untuk punya daya imajinasi yang tinggi. Nah makanya itu untuk hal-hal seperti itu kita butuh pembiasaan dari mulai kita harus sering punya rasa ingin tahu yang tinggi, terus juga kita harus punya daya imajinasi yang tinggi, dan itu semua nanti akan bisa didapatkan, akan bisa dipelajari dengan tentu saja pembiasaan. Gitu. Memang ya, teman-teman. Jadi sebagaimana kita tahu, yang namanya perjalanan itu pasti menghadapi tantangannya masing-masing nih. Begitu pula dengan menjadi seorang saintis. Nah, kalau menurut Kak Iki sendiri, sebenarnya apa aja sih keahlian atau keterampilan gitu yang harus dimiliki oleh seorang saintis untuk mendukung proses belajarnya dan membantu dia melewati tantangan-tantangan tersebut? Ya, kalau menurut aku satu hal yang paling fundamental dan perlu dimiliki oleh seorang saintis itu adalah rasa ingin tahu. Karena kalau seorang saintis tidak punya rasa ingin tahu, ya dia nanti otomatis akan mandek atau hanya di situ-situ aja gitu. Kalau misalnya seorang saintis punya rasa ingin tahu, pasti nanti ketika dia ngelihat ada fenomena sehari-hari yang menurut dia unik, dia akan coba mempelajari, kemudian nanti bisa juga dia mencoba mencari solusi yang lebih aplikatif, solusi yang lebih baru, yang lebih mempermudah kehidupan lagi, dan itu yang akan menjadi modal bekal seorang saintis menjadi saintis yang baik gitu ya. Karena kan seorang saintis itu pasti akan lebih apa istilahnya ya, menjadi lebih baik ketika dia itu mampu menghasilkan penemuan-penemuan istilahnya ya, penemuan-penemuan yang baru dan lebih membantu kehidupan manusia gitu. Karena kan tujuan sains itu dan teknologi kan itu ya, mempermudah kehidupan manusia. Jadi kalau misalnya sekarang nih hidup manusia sudah terbantu, akan ada lagi masanya nanti kehidupan manusia lebih terbantu lagi dengan solusi-solusi yang lebih aplikatif dan lebih efisien gitu. Nah, itu semuanya dimulai dari saintis masa sekarang dengan penemuan-penemuan atau hasil penelitian dari saintis masa sekarang yang akan diterapkan menjadi teknologi di masa depan. Nah, itu yang akan bantu kehidupan manusia lebih baik lagi ke depannya. Oke, mantap banget. Berarti keahlian yang harus dimiliki oleh seorang saintis diantaranya yaitu rasa ingin tahu yang tinggi dan juga kekreatifan dalam diri orang tersebut sehingga dapat menciptakan suatu teknologi gitu ya Kak. Nah, dilihat dari keahlian-keahlian yang harus dimiliki gitu. Berarti kegiatan saintis itu ngapain aja sih Kak? Ya, kalau misalnya masih di tahap sarjana mungkin istilahnya ya, tahapan seorang saintis ya tentu aja belajar. Itu yang paling pertama, belajar, menuntut ilmu, mencari wawasan seluas-luasnya, karena basic atau dasar seorang saintis itu ya tentu aja ilmu pengetahuannya gitu kan. Nah,
selain belajar, kalau saintis itu juga kebanyakan ya itu melakukan penelitian-penelitian. Misalnya membuat publikasi gitu kan. Terus juga uh, kalau untuk tingkat-tingkat akhir sih terutama ya, itu bakal banyak banget mencoba untuk mencari wawasan atau informasi lewat jurnal publikasi ilmiah gitu ya. Dan itu diterapkan atau diubah menjadi penelitian sendiri. Nah, jadi penelitian itu sebetulnya nggak sulit loh teman-teman. Kalau mungkin teman-teman menganggap, aduh kalau mau melakukan penelitian tuh berarti harus punya ide baru ya. Enggak, teman-teman coba cari informasi atau pengetahuan gitu ya dari penelitian-penelitian terdahulu yang sudah pernah dilakukan. Kemudian kalau misalnya ternyata teman-teman punya solusi atau alternatif lain yang lebih baik dan teman-teman ingin coba gitu, nah itu juga bisa terhitung sebagai penelitian. Kalau kasusnya seperti itu bukan termasuk plagiasi kok. Jadi penelitian itu bukan artinya teman-teman harus melakukan bidang baru atau misalnya topik baru, tapi melanjutkan topik yang sudah pernah diteliti, tapi diperbaiki gitu misalnya, ada cara yang lebih baik lagi menurut teman-teman yang bisa teman-teman temuin. Nah itu juga termasuk sebagai penelitian gitu. Jadi sebagai seorang saintis itu sebetulnya nggak melulu di dalam teori dan kertas lah, tapi juga banyak bisa menggali penelitian-penelitian lain dan bisa menerapkan sendiri gitu dengan pengetahuan yang dia miliki dan solusi yang dia punya kayak gitu. Nah, benar banget nih teman-teman. Jadi, kegiatan seorang saintis itu cukup banyak dan bervariasi ya. Dan pastinya menarik, seru, dan yang paling utama adalah bisa membantu atau memberikan solusi kepada kita semua nantinya. Nah, terakhir nih, kalau boleh Kak, Kak Iki boleh dong memberikan closing statement-nya untuk saintis muda yang mungkin nih sekarang lagi pada rebahan, lagi duduk atau lagi melakukan aktivitas lainnya. Silakan Kak Iki. Ya, negara kita ini masih sangat jauh tertinggal teman-teman di bidang teknologi. Bukan hanya terhadap negara-negara maju ya, tapi dari negara tetangga pun teknologi kita masih jauh tertinggal. Tadi seperti yang aku pernah dapatkan gitu ya, bahwa teknologi masa depan itu kuncinya adalah di kita, para saintis masa ini. Jadi untuk teman-teman saintis semua, ayo jangan takut untuk bergerak, jangan takut gagal, terus mencoba, terus lakukan apapun hal-hal yang bisa membantu negara kita untuk mengembangkan teknologinya lebih baik lagi. Supaya nggak tertinggal lagi nih dengan negara-negara lain. Karena tadi ya, inti pertamanya, cukup dengan rasa ingin tahu yang tinggi, teman-teman itu adalah saintis. Dengan pengalaman-pengalaman yang teman-teman punya saat ini, teman-teman itu sebenarnya sudah saintis loh. Sekarang tinggal fokus untuk memperbaiki apa yang ada di masyarakat sekarang. Jadi kembangkan lagi rasa ingin tahunya, terus kreatif mencari solusi, dan ayo mari kita bantu negara kita untuk maju di bidang teknologi. Nah, mantep banget nih Kak Iki. Jadi teman-teman jangan takut, teruslah bergerak dan pastinya ayo kita bantu negara ini untuk tidak tertinggal dalam bidang teknologinya. Wah, terima kasih nih Kak Iki untuk closing statement yang sangat keren. Nah, teman-teman, banyak banget ya pelajaran yang kita dapat hari ini dari Kak Iki. Bukan begitu, Sal? Yap, bener banget, Chef. Aku jadi paham banget nih tentang saintis dari apa yang udah disampaikan Kak Iki. Oh ya, mungkin aku boleh nih ya summary dikit buat teman-teman saintis di rumah. Jadi menurut Kak Iki, sains itu sangat berperan penting gitu untuk masa depan. Jadi penggiat sains itu dapat berperan di masa depan untuk mengembangkan teknologi. Selain itu, sains juga mempelajari ilmu yang sangat luas, mulai dari ilmu dasar, teori-teorinya, dan aplikasinya di kehidupan sehari-hari. Selain itu, tentunya saintis juga mendapatkan tantangan-tantangan gitu dari kegiatan yang dilakukan
sehari-hari, yaitu diantaranya kurangnya pembiasaan karena harus dituntut untuk selalu adaptif dan agile, dan juga selalu dituntut untuk memiliki daya imajinasi yang tinggi. Nah, selain itu, saintis juga harus memiliki keahlian diantaranya yaitu memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan berpikir kreatif. Kegiatan-kegiatan saintis itu diantaranya yaitu belajar, menuntut ilmu, dan melakukan penelitian-penelitian. Nah, yang terakhir nih, pesan yang paling penting banget dari Kak Iki untuk teman-teman saintis di rumah, yaitu yuk kita semua terus bergerak dan jangan takut untuk gagal, sehingga kita dapat membantu untuk mengembangkan teknologi negara kita tercinta, yaitu Indonesia. Keren banget ya ilmu dari Kak Iki hari ini. Betul sekali ya, Salma. Dan buat teman-teman yang telah mendaftarkan dirinya di ajang Pesta Sains Nasional 2021, jangan lupa untuk mempersiapkan diri karena PSN sebentar lagi nih. Tentunya tetap semangat dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan ya. Ya, benar banget. Untuk teman-teman yang sudah daftar Pesta Sains Nasional 2021, tetap dijaga ya semangatnya. Oh iya, ternyata nggak terasa nih kita udah sampai di penghujung podcast. Kami sampaikan terima kasih banyak buat Kak Iki atas waktu dan ilmu yang diberikan hari ini. Makasih Kak Iki. Sama-sama. Oke. Dan untuk saintis muda di luar sana dan yang di rumah juga, jangan lupa ya untuk selalu menaati protokol kesehatan dan jangan lupa untuk vaksin. Akhir kata, aku Sifda Bizakia bersama rekanku Salma Nabilah. pamit undur diri. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Dadah. Dadah!